Oke, Mbak Wulan silakan dibuka Oke. wawancaranya. Mas Sigit dulu aja karena Mas Sigit yang menyapa teman-teman dulu mewakili angkatan. Monggo Mas Sigit. Terima kasih Dr. Wulan. Oh ya, silakan. Assalamualaikum. Halo, tes masuk ya. Tes ya. Ya, masuk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman sejawat semuanya. Selamat datang rekan-rekan semua. Kami dari Averus Angkatan 95 Fakultas Kedokteran Sultan Agung Semarang. Kami setiap minggu mengadakan Zoom isinya tentang ilmiah dan juga rupa-rupa yang lain. Dan kali ini kita mengundang Dr. Piprim dan Dr. Kobal. Ya, materi-materi sebelumnya adalah pengganti daripada kita reuni. Isinya teman-teman sejawat sendiri dari angkatan 95, baik yang sudah spesialis maupun yang di puskesmas atau ada pengalaman yang lain, saling mengisi tiap minggunya. Dan setelah semuanya sudah mengalami bagian, kita perlu ekspansi mendatangkan pembicara dari luar, dokter. Dan kali ini kami mengundang Dr. Kobal dan Dr. Piprim. Untuk selanjutnya silakan Dr. Wulan untuk waktunya kami persilakan. Ya, matur nuwun Dr. Sigit. Teman-teman, ini untuk menyingkat waktu ya, saya mulai membacakan acara saja ya. Ya. Acara dimulai jam 19.30. Kemudian setelah pembukaan ada pemaparan dari Dr. Kobal ya. Kemudian ada pemaparan dari Dr. Piprim ya. Setiap pemateri mendapatkan waktu 30 menit. Kemudian baru masuk ke sesi tanya jawab ya. Kemudian nanti sesi tanya jawab ya bisa dengan raise hand, bisa dengan chat ya, chat di yang di layar ya. Selain dari Dr. Kobal dan Dr. Piprim, nanti ada beberapa tim dari beliau-beliau ini untuk membantu menjawab pertanyaan teman-teman ya. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan lanjutan nanti bisa kita tindak lanjutin lagi. Nah, yang pertama saya bacakan dulu biodata dari Dr. Kobal. Mas Budi bisa itu memberikan saya biodata Dr. Kobal. Halo Mas Budi. Ya, sebentar. Ya, ini adalah biodata dari pemateri kita yang pertama yaitu Dr. Kobal Sangaji SPKFR. Pendidikan beliau S1-nya lulus tahun 1999 di UNER, kemudian spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi di Dr. Sutomo FK UNER lulus tahun 2006. Nah, ini ada tulisan biodatanya, tidak perlu saya bacakan semua. Saat ini beliau bekerja sebagai dokter ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru. Begitu ya dok ya? Ya. Kali ini ya, dok. Ya. Okay. Ini saat ini Dr. Kobal akan memberikan materi tentang Mother's Nature Idea to Control Viral Infection. Monggo dok, kita didongengin dok. Dongeng. Monggo mulai saja. Oke dok, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau udah kelihatan semua screen-nya. Oke. Udah nampak? Belum. Oh, belum nampak.
Belum. Itu dari Mas, belum nampak Mas ya? Belum. Oh, share. Bisa, Dok? Dr. Kobal? Masih mute. Dr. Kobal. Halo Mas Budi. Ya. Halo. Ya. Mas Budi aja yang present slide-nya. Oke, siap. Monggo, Dok. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya buat rekan-rekan angkatan 95 ya. Ini 2 tahun di bawah saya, ini saya angkatan 93 ya. Ini ada di kelas. Oke, suaranya udah jelas nih? Udah jelas belum? Mic-nya dideketin ke mulut, Dok. Suara kurang jernih ya? Ya, oke. Ini lebih mending. Dideketin aja ke mulut supaya tidak terganggu suara latar. Oke. Oke, jadi di sini saya mau bicara tentang Mother Nature idea to control viral infection. Next. Jadi sebelum kita bahas banyak, kita tuh harus tahu sebenarnya virus ini apa sih kita bahas banyak. Kita bahas masalah imunitas, tapi kita nggak tahu virus itu apa. Jadi sebenarnya virus itu adalah mikroorganisme yang dia lebih kecil daripada bakteri ya. Dia nggak bisa tumbuh, dia tidak bisa memperbanyak diri sebagai suatu makhluk hidup. Jadi virus itu harus menempel pada sel dan menggunakan istilahnya chemical machinery untuk membuat dia itu replikasi. Jadi intinya virus tidak bisa terbuat dari di luar sel, dari dia itu harus di dalam sel. Intinya gitu. Next, Mas. Nah, kita harus tahu bahwa struktur dari virus, dia ada surface protein, ada nucleocapsid, ada nucleic acid, ada lipid layer, ada membrane protein, nah itu semua. Lanjut. Nah, karakternya pada virus itu ada 6. Dia harus ada attachment dulu, yang guna penetrating, kemudian dia membuka daripada envelope-nya, uncoating, replikasi, assembly itu dia membangun dan rilis, dia udah bebas masuk dalam tubuh. Nah, semua itu ada karakter-karakter pada virus. Nah, yang jadi masalah pada yang mau kita bahas sekarang ini adalah attachment dan penetration pada di sini pada viral infection, terutama yang kita lihat itu pada kasus-kasus COVID-19. Oke, lanjut Mas. Nah, ini mungkin awalnya, jadi kita lihat sendiri bahwa virus itu punya suatu horn yang sebenarnya dia punya reseptor-reseptor pada tubuh. Nah, kalau kita lihat virus itu ada 2, yaitu pada DNA ada 2, DNA dan RNA. Kalau virus-virus DNA, dia itu menggunakan tempelan RNA dari hostnya, jadi lebih stabil. Sedangkan kalau RNA, dia lebih unstable, karena dia, nomor 1, dia harus membentuk nukleusnya sendiri, sehingga mudah sekali bermutasi. Jadi kita tahu sendiri strain virus-virus corona di Indonesia atau kita tahu sendiri kita berbeda banget dengan yang di Jepang atau di Cina atau di Amerika. Jadi kita punya karakter khas kita sendiri karena kita virus RNA. Oke, lanjut. Ya, setelah dia menempel, maka dia akan membajak hostnya. Nah, tentunya inangnya
kita ini harus jadi inang yang buruk sih sebenarnya. Be a bad host for COVID atau semua jenis virus adalah tujuan utama kita, dan kita sebenarnya sudah dibekali natural immunity, natural kekebalan alami. Oke, lanjut. Oke, lanjut Mas. Nah, di sini mungkin saya akan aneh kenapa saya menggabungkan ini dengan suatu new lifestyle disease atau penyakit tidak menular. Jadi ada suatu jurnal yang mengatakan jika terjadi dua pandemi kolet, apa yang terjadi? Satu sisa ada pandemi daripada viral infection, yang kedua ada pandemi daripada PTM. Lanjut. Nah, NCD sebenarnya menempati angka kematian nomor 4 di dunia. Jadi 63%. Jadi lebih banyak daripada ketika Perang Dunia. Nah, jadi manifestasi NCD itu adalah pertama cardiovascular disease dengan segala komplikasinya, cancer, respiratory disease, dan diabetes. Kalau kita lihat di bagian sebelah kuning ini banyak sekali ya penyebab-penyebab turun dari lifestyle disease. Lanjut. Ini data di Amerika. Jadi makin tahun bukan makin rendah, tapi makin tinggi ya. Istilahnya kaum rebahannya makin banyak ya. Kita inaktivitas. Karena kita sendiri sebagai dokter juga kadang-kadang kita duduknya lama dan lebih dari 8 jam sehari kan gitu. Oke, lanjut Mas. Nah, kita tahu sendiri di Eropa nggak cuman orang dewasa, 1 dari 3 anak-anak dari kita ini obesitas ya. Jadi kalau ada 100 orang 30 obesitas. Kemudian di Eropa juga lebih dari 50% people itu ada overweight atau obesitas. Ya, artinya lebih dari separuh, sehingga saya lihat bahwa dunia ini gagal menahan laju 2 hal, yaitu obesitas dan diabetes mellitus. Jadi apa yang dicanangkan sejak tahun 70-an, diet low fat, rendahkan lemak, high grain, banyak serat dan more exercise, ternyata gagal. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada juga namanya physical inactivity pandemic. Ini juga sama juga, sehingga sebenarnya hal ini disebabkan karena kita ini kurang mampu untuk bergerak. Jadi kalau sebenarnya karena masanya gerak, maka tentunya jawabannya harus bergerak juga. Karena apa? Sebenarnya nanti ini ada hubungannya juga bahwa exercise itu nanti akan memperbanyak mitokondrial biogenesis lewat PGC alpha 1. Jadi nanti ada 2 tipe exercise, ada tipe yang resistan yang kita nge-gym, ada tipe yang endurance, nah yang satu ya. Jadi ada 2 macam. Oke, nanti kita jelaskan nanti. Lanjut. Ini kita gambarkan secara cepat. Ini arus obesity trend 1985 di Amerika. Oke, nah terus lihat grafiknya makin naik, terus naik, makin naik, terus tambah naik, terus bukannya makin turun, makin meningkat. Nah, tuh kan BMI lebih dari 30 semua. Nah, di Indonesia sendiri dari Kemenkes RI, faktor penyakit tidak menular, kita lihat di Riskesdas tahun 2013 dan di Riskesdas tahun 2018, dari angka 1,4 pada kasus kanker menjadi 1,8, dari penyakit ginjal kronis dari 2% jadi 3,8, hipertensi 25,8% 3,1. Jadi apa yang terjadi? Terjadi di Indonesia sebenarnya. Jadi sudah bukan makin turun, maka makin naik, dan beban pemerintah dalam BPJS ini akan luar biasa. Oke, lanjut. Nah, obesitas ini kenapa saya bahas? Karena pada kasus menggemuk itu tidak hanya sekedar gemuk, tapi dari nomor 1 kita sebagian ada hipertrofi daripada fibrillasi dari adiposit. Adipositnya itu terjadi pengerasan. Yang kedua, reduce brown bed adiposit tissue activity. Jadi gini, adiposit fat ini sebenarnya kayak kita punya simpanan. Nah, adiposit fat itu sebenarnya kalau yang coklat itu dia kaya dengan mitokondria. Sedangkan kalau dia whitening atau berkurang, maka dia lebih banyak menghasilkan faktor-faktor adiposit tissue inflamasi, ya kan? Jadi intinya kalau orang obesitas itu mitokondrianya sedikit, lipid dropletnya banyak, gitu. Ya, lanjut.
Nah, pada kondisi sekarang dengan kita tahu sendiri bahwa kondisi hiperglikemik dengan hiperglikemik pasti hiperinsulin, ya kan? Pada kasus hiperglikemik yang terjadi itu terjadi systemic insulin resistant, di mana kita lihat sistem insulin resistant itu bisa terjadi pada ginjal, pada otot-otot, pada pembuluh darah, kemudian dan banyak hal. Nah, terjadinya hiperinsulin dan hiperglikemi menyebabkan terjadinya obesitas, di mana adipos daripada tisunya, makrofagnya juga akan juga berpengaruh. Jadi gini, makrofag itu juga sama, makrofag ada tipe 2, tipe M1 sama M2. Makrofag tipe M1 dia yang kurus-kurus cepat bergerak, sedangkan yang makrofag tipe M2 itu dia gemuk-gemuk lambat bergerak. Mungkin sama seperti bentuk badannya ya. Oke, lanjut. Nah yang saya bahas juga ini adalah gini, bahwa insulin resisten itu seperti double coin dengan leptin resisten. Leptin itu adalah hormon untuk membuat kita kenyang. Jadi artinya pada kasus obesitas, orang itu istilahnya jarang terasa dia tuh mudah kenyang. Dia tuh rasanya lapar terus. Jam 6 dia makan. Jam 10 dia makan lagi. Camilan. Nanti jam 12, jam 1 makan siang. Jam 3, jam 4 pasti makan camilan. Nanti sore makan malam ya. Nah, apalagi nanti malamnya udah minum susu atau lain. Jadi istilahnya otaknya istilahnya ada leptin resisten. Nanti ini hubungannya sama glikogen dan segala macam. Nah, glikogen itu adalah cadangan glukosa. Ketika kita glukosa itu ada di liver. Nah, glikogen yang ada di liver itu sama seperti kita gajian nih. Kalau kita semua dokter-dokter gajian kan nggak mungkin semua disimpan di dompet kan. Pasti sisanya disimpan di bank. Nah, disimpan di bank itu sama kayak kita store fat. Jadi kalau kita tinggi glukosa, tinggi insulin, maka kita akan menjadi store fat yang menyebabkan penimbunan adiposit fat dan skeletal dan otot skeletal. Nah, ketika kita butuh, maka yang dipakai glikogen. Ini yang kita masih makan karbo. Nah, ketika glikogen itu habis, hanya liver yang punya G6PD, yang punya glukosa 6-fosfat. Di mana glukosa 6-fosfat itu adalah suatu kunci untuk membalikkan istilahnya membongkar adiposit fat. Sedangkan pada jaringan lemak dan skeletal nggak ada. Tuh. Jadi bisa nyimpan, tapi nggak bisa menggunakan. Lanjut. Ini mungkin karena sudah dokter-dokter saya pada udah tahu medical complex obesity. Lanjut. Nah, sebenarnya ini yang mau saya ketemukan di sini. Jadi, kenapa pada virus COVID-19 itu yang kena itu metabolismenya. Jadi, orang-orang yang bermasalah dengan metabolismenya, dan kita lihat mungkin kita merawat pasien-pasien COVID di ruangan yang dipinere dan segala macam, kita lihat bahwa 85% lebih itu kasusnya pasti diabetes. Diabetes, ya. Jadi kita ada survei kecil-kecilan bahwa memang diabetes adalah karena apa? Itu membuka. Karena sebenarnya COVID itu punya attachment yaitu S2 reseptor. Jadi reseptor S2 kita digunakan virus COVID-19 itu untuk sebagai jalan masuk entry point. Nah, ketika tubuh kita ini istilahnya banyak makan yang tentunya kita tahu bahwa makanan sekarang kan banyak mengandung gula tinggi. Kita tahu bahwa kalau kita beli es kepal Milo satu cupnya itu 1000 kalori. Bayangkan kalau 2 itu sudah cukup 2000 kalori, ini kan lebih. Nah, jadi hiperglikemi itu meningkatkan ekspresi dari S2 reseptor. Jadi hiperglikemi itu meningkatkan ekspresi dari S2 reseptor. Oke, pelan-pelan ya. S2 reseptor itu adalah pintu masuk dari COVID-19. Jadi sebenarnya S2 reseptor ini adalah mekanisme daripada ARAS dari tubuh itu untuk sebagai mekanisme kompensasi dari hiperglikemi. Nah, akhirnya yang terjadi itu adalah tubuhnya di-hijack oleh virusnya, sehingga menyebabkan virusnya mudah replikasi. Kemudian nanti kita tahu ada namanya HIV,
Jadi hipoksia inducing factor juga sebagai faktor utama daripada replikasi. Jadi virus itu juga menyebabkan memakai HIV untuk replikasi virusnya. Lanjut. Nah ini kita lihat S reseptor itu ada di seluruh permukaan tubuh ya kan. Ketika terjadi kasus hiperglikemi kita lihat dari jadi S2 itu kan dari angiotensinogen, kemudian angiotensinogen 1, angiotensinogen 2, kemudian angiotensinogen 2 nanti menjadi angiotensin 1 sampai 7 yang dia antiinflamasi, kemudian sisanya adalah yang proinflamasi. Nah ini sebenarnya mekanisme tubuh ini karena ada sesuatu di masalah metabolik. Nah, ini yang dijadikan tempat masuknya. Lanjut. Ya, ini mungkin saya penjelasannya. Jadi, sebenarnya karena faktor ini meningkat karena hiperglikeminya. Jadi, sebenarnya yang mau saya bicara di sini, kenapa kita nggak lebih mudah treat hiperglikeminya? Sehingga mekanisme di sini tidak terjadi semua. Oke, lanjut. Nah, ada hal menarik bahwa badai sitokin, jadi sitokin storm yang terjadi karena kita tahu dari sini sitokin storm itu adalah suatu mekanisme tubuh. Jadi sebenarnya tubuh itu gini, ada namanya T cell, ada istilahnya ada humoral immunity, kemudian adaptif, ada humoral immunity. Adaptif itu adalah ketika tubuh diserang oleh virus, dia berikatan dengan reseptor, maka dia akan melakukan proses penyerangan. Nah, ketika tubuh itu hiperglikemi, maka yang terjadi itu adalah makrofagnya mengeluarkan sitokin atau mengeluarkan zat-zat yang menyebabkan dia menyerang terus. Dengan kita lihat bahwa kalau kita paling gampang sih sebenarnya daripada city value, kita lihat NL ratio, neutrophil to limfosit. Jadi neutrophil itu menunjukkan aktivitas daripada neutrofil yang meningkat. Terus kenapa limfositnya turun? Karena istilahnya semua pada posisi menyerang, tapi lupa membentuk antibodi. Jadi sebenarnya COVID-19 yang virus RNA ini adalah, kata kuncinya adalah keterlambatan daripada T cell atau sistem imun adaptif ke humoral. Keterlambatan kenapa? Karena ada kronik inflamasi. Keterlambatan karena apa? Karena di situ terjadi istilahnya inflamasi berlebihan, sehingga sel imunnya jadi lambat, sel beta selnya lebih beta imunitinya lebih lambat. Nah kalau itu dipercepat adalah hal yang mungkin kalau kita ngatasi hiperglikeminya. Oke. Lanjut Mas. Nah tadi di slide sebelumnya jelaskan bahwa ketika kita terjadi sitokin inflamasi, maka tubuh kita terjadi insulin resisten di adiposity fat dan skeletal muscle. Pada saat yang lain, IL-6 dan TNF-alpha menyebabkan lipolisis. Lipolisis kan menyebabkan lepasnya free fatty acid dan gliserol. Nah coba kita pikirkan nih. Pada satu sisi, ketika tubuh itu terkena inflamasi atau sitokin, kan, dia melepaskan banyak lipolisis, banyak free fatty acid. Sebenarnya buat apa itu? Apa sih fungsinya free fatty acid di sini, ada glycerol di sini? Yang kedua, kenapa terjadi insulin resisten? Itu jadi masalah. Jadi sebenarnya tubuh kita itu pintar. Ketika kena virus, jadi siklus anoreksia, nggak mau makan, terus yang terjadi lipolisis berlebihan. Nah, rupanya sebenarnya tubuh kita itu sudah menyiapkan apa yang akan terjadi. Oke, lanjut. Nah, jadi uptake FFA sebagai source energi untuk inflamasi itu digunakan. Di sini kita lihat bahwa ATP yang digunakan, yang dihasilkan oleh beta oksidasi dari CPT1 itu sebenarnya digunakan energi saat inflamasi, sehingga tubuh itu tidak perlu asupan glukosa dari luar. Nah, kenapa? Karena tubuhnya udah insulin resisten, adipose fat, kemudian di muskulusnya. Kalau kita berikan
intake kalori yang tinggi glukos, apa yang terjadi? Lanjut. Nah, apa yang terjadi? Ini adalah random cycle, di mana kita tahu sendiri bahwa ketika kita makan glukosa dengan lemak, kita makan nasi padang, kita makan karbonnya, kita makan santan sebagai fatnya. Yang terjadi glukosnya, dia ada glut reseptor 1 dan glut reseptor 4. Nah, di sini ketika dia udah pakai glukosa, maka dia akan jadi pirufat jadi asetil-CoA. Nah, dia akan menghambat jalur daripada pemakaian sel lemak, sehingga CPT1 terhambat. Artinya ketika kita makan nasi padang, nasinya disimpan sebagai energi, lemaknya disimpan. Jadi kita nggak bisa pakai lemak. Nah sebaliknya juga nanti kalau ketika kita sudah pakai lemak, kita juga istilahnya tidak pakai glukos, tapi ada caranya. Oke lanjut. Nah ini jurnal yang menarik, ini incidental journal di Yale University, yaitu ada suatu case pada ini kasus-kasus OTG. OTG itu artinya nggak kita tahu sendiri. Jadi dilakukan PET scan di mana FDG-nya yaitu satu gugus glukosanya diganti fluor. Kemudian dilakukan PET scan, tampak pada gambar itu dia berkumpul pada daerah-daerah yang glikolitik, di sini tentu daerah paru. Lanjut. Ini jurnalnya sangat mengejutkan sekali. Kenapa? Ada dua jurnal. Jadi jurnalnya menunjukkan bahwa sebenarnya virus ini memakai glukosa berarti. Jadi apa yang ngumpul? Jadi sebenarnya yang kita selama ini bilang kalau sakit lu harus makan, ya kan? Dan makanan kita kasih tinggi glukos menyebabkan itu yang dipakai sebagai sumber energi untuk virusnya. Oke lanjut. Nah, jika sel terinfeksi virus, maka glukosa tinggi untuk membentukkan autoreplikasi. Glukosa masuk, kita belok ke kiri untuk pembentukan nukleotidnya. Dia juga pakai fatty acid untuk pembentukan membran selnya. Ingat bahwa virus dia tidak bisa hidup sendiri, dia harus ada inang. Dan dia juga bisa pakai glutamin. Glutamin itu adalah biasanya kita ambil dari otot, dia pakai alpha ketoglutarat masuk ke TCA cycle, sama juga dibentuk. Oke, lanjut. Nah, ini juga tadi saya jelaskan, tipikal makrofag berdasarkan source modality. Jadi, kita lihat pada M1 makrofag itu proinflamasi, dia glukolisis, dia HIV-nya tinggi, kemudian ada mTOR, mungkin kita tahu sendiri nanti kalau yang pernah belajar tentang autofagi, gimana mTOR dan AMPK itu akan berkesinambungan, ya kan? Pada M2 makrofag, dia anti-inflamatori, di mana dia pakai oksidasi fosforilasi dan AMPK. Jadi untuk ini anti-inflamasi. Lanjut. Ini sama juga, hampir sama dengan yang tadi. Lanjut. Nah, kenapa sih saya bahas masalah fasting? Fasting itu ada intermittent fasting, ada dry fasting, water fasting. Artinya sebenarnya tubuh kita ini sudah dibekali cara untuk menangkal virus-virus itu. Kenapa harus fasting? Oke, next. Ya, fasting itu evidence base-nya banyak. Ya, dia bisa mengkoreksi semua metabolic abnormalities. Dan dia very popular. Dan fasting itu gampang, semua orang bisa melakukan. Simple, tinggal tutup mulut, selesai. Ya, jadi fasting ada dua, ada yang fasting kita ketika Muslim, kita Ramadan fasting, yang kedua adalah intermittent. Nggak usah makan, tapi kita minum boleh, elektrolit boleh. Oke, lanjut. Nah, apa yang terjadi? Maka pada intermittent fasting itu peningkatan keton bodies, adenoleptin, kortisol, grelin meningkat, kemudian insulin sensitivitas juga meningkat. Termasuk di daerah skeletal muscle dan di daerah adipose fat. Oke, lanjut. Ya, kita lihat sendiri kalau mayor benefit daripada autofagi. Kenapa saya bilang autofagi? Autofagi ini sebenarnya ditemukan oleh Profesor Yoshinori. Dia sendiri juga mungkin dia melistiki fasting. Jadi ada beberapa cara yang tercepat untuk menghasilkan autofagi. Nomor satu fasting, yang kedua itu adalah olahraga exercise, yang ketiga itu kita mengurangi low carb.
di bawah 50 gram atau mungkin kalau kita lebih kuat lagi di bawah 20 gram sehari. Ya, yang terjadi akan terjadi peningkatan imun sistem. Ya, kenapa imun sistem meningkat? Karena pada fasting terjadi peningkatan AMPK-nya. AMPK itu adalah proses katabolismenya. Nah, pada fasting dia akan menginhibit, jadi dia akan menghambat mitochondrial damage atau oksidatif. Jadi fasting sendiri menyebabkan terjadinya lipolisis, di mana lipolisis itu sebenarnya nanti akan kita jelaskan digunakan oleh sel-sel T effector. Jadi digunakan oleh sel-sel, istilahnya sel-sel memori. Jadi kita nggak tahu COVID ini sampai kapan akan berakhir. Tapi ketika kita sudah punya antibodi yang baik, ketika kita reinfected ulang, nah jadi karena kita punya sel memori yang baik, maka sel memori itu bisa membuat kita lebih tahan terhadap virus. Karena ini strainnya banyak. Oke, lanjut. Nah, di sini saya jelaskan, kalau ketika kita butuh lipolisis, kita nggak bisa seperti waktu kita puasa Ramadan. Kita kan sering kali kena slogan berbuka dengan yang manis. Padahal itu adalah hadisnya Teboto Sostro ya. Kita harusnya berbuka dengan kurma. Nah ini, jadi ketika kita pada 4 jam pertama glukosa turun, kemudian dari situ sampai 28 jam kemudian dia pakai glikogen, biasanya 4 jam udah mulai turun, Nah, biasanya udah mulai terjadi gluconeogenesis. Jadi sebenarnya kita nggak usah gula juga masih itu sampai sekarang ya. Masih ingat kasusnya nelayan yang terpendam, bukan terpendam, maksudnya terapung-apung 50 hari, ditemukan di Guam di Jepang, dia juga nggak makan nasi ya, dia makan ikan aja. Ya nggak ada yang jual lontong juga ya. Lanjut. Nah, jadi ini ada jurnal di Elsevier, yaitu Induction of Ketosis sebagai potential therapeutic option to limit hyperglycemia dan prevent cytokine storm pada COVID-19. Oke, lanjut. Nah, yang terjadi ketika kita masih menggunakan metabolisme glukosa, maka M1 berperan besar untuk menyebabkan pro-inflamatori, yaitu TNF-alpha, IL-1 sampai IL-6. Masuknya glukosa menyebabkan tadi yang sebutkan pada kasus hiperglikemia menyebabkan glikolisis pentose-fosfat pathway untuk pembentukan daripada nukleusnya, kemudian juga ada untuk pembentukan daripada membran selnya, kemudian pro-inflamatory sitokin. Jadi dengan nambah glukosa maka nambah sitokin, badai sitokinnya. Oke, lanjut. Nah, ketika kita tidak menggunakan glukosa metabolisme, yang terjadi adalah virus tidak terjadi pro-inflammatory cytokine. Di situ kita lihat dihambat, maka yang terjadi tidak akan terjadi proses pembentukan virus, badan virus, proses pembentukan membran virus. Tuh. Oke, lanjut. Nah, ini juga sama, jadi BHB, jadi beta hidroksibuktirat, dia juga bisa kita lihat di tingkat PCI cycle itu gambarnya dia menghambat glikolisisnya. Oke, ini juga lihat gambar daripada sel-sel yang memakai satu sisi glikolisis, satu sisi ketosis. Jadi ketosis, ingat, ketosis bukan ketoasidosis ya. Ketosis itu single metabolisme. Kalau ketoasidosis itu double. Jadi glukos tinggi, keton tinggi itu bahaya. Semua pasti nggak mau. Tapi kalau ketosis ini adalah glukosa rendah, keton tinggi. Ya, ini keton ini zat antara aja. Oke, lanjut. Nah, jadi sebagai konklusi, PTM atau non-compensation menyebabkan banyak kasus diabetes, obesitas. Dia makin bertambah tiap tahun. Nah, COVID-19 sebabkan malfunction daripada imun sistem. Tingginya kadar glukosa akibat lifestyle atau makan mempengaruhi fasilitas COVID-19 yang dibuktikan dengan PET scan. Kemudian pencegahan awal dengan puasa adalah booster metabolisme dan imunitas yang akan menghilangkan gejala awal dan mencegah cytokine storm. Fasting mudah dan murah karena siapa bisa melakukan, tetap patuhi protokol kesehatan. Ini Mas yang tadi Mas, coba gambar ini, gambar
gambar ronsen setelah ini, Mas. Next slide. Ini adalah bimbingan saya di salah satu rumah sakit Arifin Ahmad. Seseorang dengan hypoksia, sebelumnya sudah 3 yang meninggal. Ini perbukaan di value-nya naik ya kan dari 14. Nah, kita lakukan fasting. Ini hari pertama, hari kedua. Nah, hari pertama setelah dia lakukan 23 jam puasa, lanjut Mas. Bening. Jadi hyalin membrannya juga hilang di sini. Dan ini artinya nyata. Biasanya setelah 23 jam lakukan puasa, atau mungkin yang nggak kuat puasa mungkin tetap minum ya. Itu biasanya hari keduanya udah mulai diare. Diare itu ada pertanda sebagai pertanda detox. Dan saya yakinkan ke dokter anaknya waktu itu, dok itu akan hilang dan akhirnya membaik juga. Alhamdulillah pasiennya itu. Hypoksia pada anak. Oke, lanjut. Lanjut Mas Budi. Oke, terima kasih semua, kita selalu berikan kesehatan dan kekuatan melawan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sukobal. Kemudian kita lanjutkan saja ya Mas Budi ya. Ini ke pemateri kedua. Jadi teman-teman mohon jangan resen dulu, simpan pertanyaannya dulu. Boleh kalau untuk pertanyaan materi dari Dr. Kobal, boleh silahkan ditulis di kolom chat saja dulu ya. Kemudian kita lanjutkan ke materi kedua. Mas Budi tolong biodatanya Dr. Piprim ditayangkan. Siap. Ya, ini adalah biodata pemateri kita yang kedua, yaitu Dr. Piprim Basarah Yanuarso, spesialis anak. Ya, pendidikannya beliau di yang kedokteran umum di FK Unpad, lulus tahun 91, kemudian spesialis anak di FKUI lulus tahun 2002, kemudian konsultan jantung anak FKUI Institut Jantung Malaysia lulus tahun 2011. Untuk lengkapnya ada di paparan di depan. Kemudian saat ini beliau selain sebagai edukator di media sosial, ya, ini banyak teman saya dok yang mengikuti IG-nya Dr. Piprim ini. Kemudian juga dokter spesialis anak praktek di klinik rumah vaksinasi Kramat Jati dan dokter konsultan jantung anak di RSCM dan di Rumah Eko praktik mandiri. Ya, begitulah biodata dari pemateri kita yang kedua. Ini juga Dr. Piprim dongengnya juga nggak kalah seru daripada pemateri pertama. Monggo silahkan Dr. Piprim, dipersilahkan untuk memulai paparannya. Silahkan monggo dok. Ya, terima kasih Dr. Wulan. Suara saya terdengar ya? Terdengar dok. Salah satu di silent ya dok ya. Saya aku. Sip. Yang ini live aja deh. Iya. Salah satu aja. Ya, live aja saya. Biar gak feedback. Iya. Ya. Saya matikan videonya ya, suka juga telat. Oke. Ya, kelihatan ya? Ya, sip. Baik. Kalau tadi Dr. Kobal sebetulnya udah cukup sih presentasi Dr. Kobal aja. Ini tambahannya aja ya. Jadi bagaimana mencegah silent metabolic syndrome pada era pandemi ini ya. Ini kita lihat. Bisa jelang libur panjang di akhir bulan Oktober mendatang, sejumlah warga bersiap untuk mudik atau berwisata melepas penat. Namun warga wajib waspada terkait potensi klaster liburan panjang yang mungkin bisa terjadi. Berlibur mungkin menjadi salah satu solusi bagi warga yang sudah penat dan jenuh di rumah selama pandemi COVID-19 melanda. Pembatasan aktivitas sosial di berbagai daerah menjadi penyebab interaksi menjadi terbatasi. Dan kini, saat sejumlah daerah sudah mulai bebas dari zona merah COVID-19, silaturahmi dan rekreasi menjadi pilihan
untuk sejenak melepas frustasi. Namun warga yang akan mengisi libur panjang dengan mudik atau rekreasi tak boleh lengah, apalagi abai dengan kebiasaan baru mentaati protokol kesehatan. Terlebih kita tidak pernah tahu apakah orang yang berinteraksi dengan kita benar-benar bebas dari virus corona atau tidak. Belajar dari kasus di sebuah kedai kopi di kota Seoul, Korea, terdapat super spreader di tengah masyarakat. Super spreader adalah individu atau orang yang mampu menularkan virus ke puluhan atau ratusan orang dalam waktu singkat. Lalu bagaimana cara kita bisa tertular super spreader? Di antaranya, berada di ruangan tertutup dengan sirkulasi udara buruk, menetap di tempat yang sama dalam waktu yang cukup lama, hingga abai mentaati protokol kesehatan, di antaranya menggunakan masker dan menjaga jarak. Selain itu, sejumlah tips bisa dijadikan acuan berlibur aman. Di antaranya, hindari percikan air liur saat berbicara atau berinteraksi. Hindari kerumunan yang menyebabkan tidak ada jarak. Dengan memilih daerah wisata yang tak terlalu padat, pastikan lokasi liburan termasuk zona hijau dan menerapkan protokol kesehatan ketat. Dan yang tak kalah penting, pastikan kondisi kesehatan keluarga prima. Berlibur baik untuk kesehatan psikologis, namun tidak meninggalkan tanggung jawab untuk melindungi diri, keluarga, dan orang lain dari resiko COVID-19. Sikap bertanggung jawab juga baik untuk kesehatan mental. Tim Liputan, iNews melaporkan. Jelang libur panjang pada akhir Oktober 2020 terjadi peningkatan jumlah penumpang kereta api jarak jauh yang berangkat dari stasiun Pasar Senen. Calon penumpang disarankan menjalani rapid test pada H-1 keberangkatan untuk menghindari tertinggalnya kereta. Senin pagi ini stasiun Pasar Senen Jakarta terpantau ramai. Sejumlah penumpang antri menjalani rapid test sebagai persyaratan naik kereta api. Jelang libur panjang pada akhir Oktober 2020 memang terjadi peningkatan jumlah penumpang kereta api jarak jauh yang berangkat dari stasiun Senen. Hal ini pun juga berdampak pada antrian rapid test di stasiun. Tercatat pada 24 dan 25 Oktober 2020, layanan rapid test di stasiun Pasar Senen dan stasiun Gambir melayani hingga 1.100 calon penumpang per hari. Ya, sekian berita. Jadi intinya adalah ini kita masih ada di penghujung libur panjang ya. Ini bakal ada lonjakan kasus. Idul Fitri kemarin 93%, 17 Agustus 58%. Tahun baru Hijriah 118%. Nah ini nggak tahu nih liburan panjang yang kemarin ini berapa lagi yang naik ya. Dan rekan-rekan sekalian kita lihat bahwa ini kasus kita itu belum ada wave-nya. Kalau luar negeri kan udah ke atas mulai ke bawah ya. Indonesia itu masih begini terus, nggak tahu kapan ini masih meroket terus ya. Nggak tahu kita kapan begininya ya, kapan. Artinya Indonesia ini masih panjang pandeminya ya, masih panjang. Nah, ada lagi transmisi keluarga, klaster keluarga ya. Ini juga nih misalkan salah seorang bawa virus kemudian nularin ke semuanya, terus dari sini nular lagi ke sini, wah segala macam ya. 66% ini berjok di klaster keluarga. Sayangi keluargamu gitu ya. Jadi sebetulnya ada yang bilang semua orang akan ter-COVID pada waktunya gitu ya. Apalagi di kita di Indonesia ini ya seperti itu deh ya. Nah problemnya tadi seperti sudah diungkap Dokter Kobal ya. Kalau orang-orang sehat aja sih oke-oke aja tertular COVID ya. Jadi ini seminar kita ini bukan tentang bagaimana mencegah tertular ya. Kalau mencegah tertular sudah pasti itu dengan 3M itu ya. Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak ya kan. Tapi yang kita bahas malam ini adalah bagaimana kalau sudah tertular ya. Atau adalah bagaimana mencegah supaya kalau tertular orang itu metabolic syndrome-nya sudah benar duluan gitu ya. Karena metabolic syndrome itu the silent epidemic. Jadi dia diem-diem aja, jahatnya kan gitu ya. Jadi nih, beat the silent killer. Banyak tulisan-tulisan tentang metabolic syndrome itu the silent killer, pembunuh yang diem-diem gitu ya. Nih ya, silent killer ya, comparable to hypertension. Ya. Jadi
tadi juga sudah disinggung nih, kalau obesitas ketemu dengan pandemi COVID, nah di sini masalah besarnya. Kenapa? Karena orang obesitas memang sudah bermasalah dari sisi disfungsi imunologinya, ya. Kemudian juga bermasalah, dia ada hipertensi, tadi S2-nya juga reseptornya tinggi, LDL-nya yang small dense-nya tinggi, ya, trigliseridnya tinggi, HDL rendah, ya, inflamasi, low grade inflamasi, hypercoagulability, jadi dia darahnya gampang menggumpal, ya. Ada juga peradangan di endotelnya, kemudian ginjalnya juga udah bermasalah, jantungnya juga bermasalah, ya. Fungsi parunya juga bermasalah, ya. Tidurnya juga susah, sering OSAS, ya, obstructive sleep apnea syndrome, ya. Kemudian obesitas juga jadi reservoir. Jadi kalaupun dia nggak sampai fatal, dia kemudian jadi pabrik memproduksi COVID-nya itu sendiri, ya. Nggak negatif biasanya. Nah, ini tadi di Kobal, bagaimana orang obesitas itu jadi reservoir. Jadi viral clearance-nya itu jadi menurun, ya. Makanya nggak heran kalau orang obes itu jadi positif melulu. Swab-nya itu positif aja, nggak negatif, ya. Ini dia masalahnya. Ya. Obesitas itu juga bermasalah di outcome-nya, ya. Makin besar BMI-nya, makin tinggi kematiannya, ya. Ini kita sudah tahu semua sebetulnya, ya. Jadi diabetes. Nah, masalahnya adalah prevalence orang-orang yang sehat secara metabolik, ya, itu ternyata sedikit, ya. Kesehatan metabolik itu ada 5 unsur pentingnya: lingkar pinggang, gula darah, trigliserid, kolesterol HDL, dan tekanan darah, ya. Orang Amerika dewasa itu hanya 12% yang sehat secara metaboliknya, artinya memenuhi syarat, ya. Ini saya deskripsikan di sini, mungkin bisa juga di capture ini dan kita ukur masing-masing kita, ya. Lingkar pinggangnya, yang lebih tepat ini nih, kalau di Indonesia, lingkar pinggang dibanding tinggi badan itu kurang sama dengan setengah, ya. Jangan pakai tinggi badan, karena orang Asia tingginya pendek-pendek, ya. Kalau pakai 90 ini untuk tinggi 180, ya. Kalau tingginya 160, ya pakai yang ini, ya. Gula darah puasa di bawah 100, HbA1c di bawah 5,7, trigliserid di bawah 150, HDL, kolesterol baiknya di laki-laki di atas 40, perempuan di atas 50, tekanan darah di bawah 120/80, dan tidak minum obat apapun untuk hipertensi, diabetes, kolesterol. Kalau satu aja, ya, kita nggak termasuk orang yang sehat metabolismenya. Saya bagus semua, kecuali minum obat hipertensi. Berarti nggak ACI, ya, nggak masuk. Harus semuanya itu oke tanpa obat, ya, tanpa obat. Hanya dengan lifestyle, semua itu bisa sebetulnya, ya. Nah, ini dia namanya sindrom insulin resisten, ya. Jadi insulin resisten ini akan membuat semuanya bermasalah. Semuanya bermasalah, satu paket komplit, ya. Satu paket komplit ini sebetulnya akarnya dari insulin resisten. Nanti kita akan lihat, ya. Ini mortalitas kita sudah tahu, ya, bagaimana mortalitas orang yang metabolic syndrome, ya. Ini hospital mortality-nya dengan metabolic syndrome meningkat 3,4 kali, ya. Meningkat tinggi, ya. Nah, ini di South Korea juga sama, ya. Jadi baik di Asia maupun di Amerika sama. Nah, saya ingin bahas tentang ini. Jangan lupakan sejarah. Kita harus tahu kenapa sih kok dunia ini begitu bermasalah. Sebetulnya salah satunya adalah ulah orang ini. Ya. Saya kesel banget sama dia. Ansel Keys ini tahun 54, dia bikin diet tinggi lemak berhubungan dengan kematian akibat penyakit jantung koroner. Ya. Dia membuat hipotesis dan kemudian dia ada penelitian yang dia tampilkan data-data itu yang menunjang hipotesisnya. Jadi makin banyak asupan lemak, makin tinggi kematian karena koronernya, gitu, ya, kira-kira. Tapi ternyata case ini dari 22 negara, ya, itu dia hanya pilih negara yang menunjang teorinya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 6 negara yang diambil dan dia bikin hipotesis begini. Padahal kalau dibuat secara utuh, dia ini sebetulnya hubungannya kecil aja, ya. Apalagi lemak yang dimaksud di sini adalah lemak margarin, ya. Margarin ini kita tahu adalah
satu trans fat yang bikin inflamasi. Ya. Berbeda dengan kalau dia asupan lemaknya adalah butter atau lemak sehat yang lainnya. Ya. Jadi ini case ini dia bikin fake. Ya, kita tahu kan kalau statistik itu ada lies, dumb lies, statistik gitu ya. Nah, case ini bermain di situ. Dan cilakanya ini dipercaya oleh semua orang sampai sekarang, bahkan para pakar kedokteran. Nah, di zaman yang sama ada namanya Profesor Yudkin, itu dia bikin alternatif hipotesisnya bahwa yang berbahaya itu sebetulnya gula, pure white and deadly ya. Gula itu mematikan gitu kira-kira. Bagaimana gula membunuh kita dan apa yang dapat dilakukan untuk menghentikannya. Jadi kemudian ada debat, great debat, fat versus sugar ya. Lemak lawan gula. Nah, masalahnya adalah Ansel Keys ini pinter ngomong, pinter debat. John Yudkin itu nggak terlalu pinter ngomong. Maka pada saat dia debat-debatan terbuka, John Yudkin ini kalah debatnya dibandingkan Ansel Keys. Sehingga kemudian apalagi produsen ini sugar dan processed food ya itu mendukung Ansel Keys. Kenapa? Karena kalau Yudkin ini yang menang dan orang-orang pada ini, industri yang didukung oleh sugar dan processed food ini akan mati. Ya. Oleh karena itulah ini secara profesi John Yudkin ini kemudian dibully ya, dimatikan, dipersekusi secara profesional ya, dan kemudian dia dianggap ngawur gitu ya kira-kira ya. Tapi bagaimana sebetulnya kalau Yudkin yang benar dan si Keys ini yang salah? Jadi hoax lemak bikin sakit jantung koroner itu bertahan lebih dari 50 tahun, bayangkan ya. Dari 84 ini kita lihat kolesterol itu jelek gini ya. Juli 99 ya, ini butuh waktu berapa? 15 tahun nih. Udah mulai nih kolesterol ini nggak apa-apa katanya. Nah, baru 15 tahun kemudian 2014, 30 tahun setelah ini baru eat butter katanya, makan lemak nggak apa-apa gitu. Tapi 2014 sampai 2020 itu belum ada perubahan signifikan pada standar resmi. Tetap yang namanya lemak itu jahat dianggapnya ya. Telur, kuning telur terutama ini butter, ini keju, ya lemak hewan, minyak kelapa itu dianggap sebagai sesuatu yang jahat ya. Sebaliknya ya, maka kemudian karena orang itu nalurinya akan mencari kelezatan ya, ketika dia dilarang menikmati lezatnya lemak, dia akan lari ke lezatnya gula ya, karena makanan yang bikin lezat itu kalau nggak lemak ya gula kan gitu ya. Jadi larilah ke sini nih makanan semua. Ini mungkin makanan kita sehari-hari juga ya. Ini makanan saya dulu ya, mantan ya. Nah, ini dianggap bagus gitu kira-kira. Nah, si Keys ini nggak berhenti di situ sebetulnya. Sebelumnya itu tahun 44-an dia juga bikin penelitian The Biology of Human Starvation. Di penelitian ini kita lihat ya. 1944, a study called the Minnesota Starvation Experiment was conducted and was designed to understand the effects of caloric restriction on the body in order to gain some knowledge that would help people starving in the aftermath of World War II. 36 healthy men with an average height of 178 centimeters, about 5'10", and an average weight of 69.3 kilograms or 153 pounds were selected. For 3 months, they ate a diet of 30 to 100 calories per day. 3 bulan for dikasih 6 3.000 months, they kalori. ate only 6 bulan dikasih 1.000 kalori. 1,570 calories. Tapi However, caloric intake was makanannya adjusted apa? to attempt to have the men lose 1.1 kilograms per week, meaning some men got less than 1,000 calories per day. Nih, The makanannya foods given were high in nih, carbohydrates, umbi-umbian, things like potatoes, turnips, roti, bread, and makaroni, macaroni. Meat and dairy semuanya products karbo were ya, rarely given. 1.000 During the 6 kalori. months, the men experienced profound physical and psychological Apa yang changes. terjadi? Everyone complained that they were too cold. One subject talked about having to wear a sweater in Apa yang July terjadi? on a sunny day. Suhunya The subject's turun, body temperatures dropped to an hipotermia, average of ya, basal 95.8 degrees metabolismenya Fahrenheit. turun. Physical endurance dropped by half, Orang ini and jadi strength showed a nggak 21% kuat apa-apa decrease. ya, latihan lari juga The nggak men bisa. experienced a complete Terus lack of interest dia in obsesif everything dengan except for makanan. food, which they were Ya. obsessed with. Pikirannya They were makan plagued aja with terus. constant Ya. and intense hunger. There were several cases of neurotic behavior like hoarding Bahkan ada cookbooks and yang utensils. mencuri Two makanan participants di had to be tempat cut from sampah the ya. experiment because they Ilustrasi. admitted to Ya. stealing and eating several raw turnips and taking scraps of food from garbage Ya. cans. At first, the Nah participants ini were dia. allowed. Jadi orang kayak gini semua nih. Jadi dia
dikasih 1000 kalorian ya, 1000 berapa gitu ya, tapi karbohidrat semua ya. Nah, dari penelitian ini case juga bilang bahwa orang tuh nggak boleh lapar, nggak boleh kurang kalori ya akibatnya. Nih. Nah, kemudian dari penelitian-penelitian case diantaranya seperti ini, dibuatlah rekomendasi diet sesuai dengan standar Amerika, yaitu low fat, harus sering makan, nggak boleh lapar, karena kalau lapar takut kurus kering kayak orang penelitian di itu tadi, dan 2 sampai 3 kali snack. Jadi begini standar American diet ya. Jadi breakfast makan, snack, ada snack diantaranya, ada lunch, ada snack lagi, ada dinner ya. Ini terkait dengan increase insulin tadi ya. Ada snack lagi di sini ya. Ini mungkin juga sering kita kerjakan ya. Jadi nggak pernah kosong si perut itu dari makanan, apalagi makanannya low fat. Karena low fat dia pasti high carb ya. Nah, terus ini ada satu survei yang juga cukup menarik dari Enhance ya. Enhance ini bikin survei dari 65 2011. Sebetulnya apa sih yang bikin problem obesitas di masyarakat Amerika itu? Ternyata nih lihat, konsumsi fat yang tadinya tahun 65 dia lebih dari karbohidrat, kemudian makin lama makin turun karena orang ditakut-takuti dengan lemak, dan kemudian naiklah karbohidratnya. Tadi sudah disebutkan bahwa ketika orang itu ditakut-takuti dengan lemak, dia akan cari kelezatan yang lain, karbohidrat. Pada saat itu yang bersamaan dengan itulah meningkatnya kasus obesitas ya. Tadi Dr. Kobal sudah menjelaskan ya. Di sini tahun 76-80 ini standar American Diet dibuatkan, kemudian dia melejit ya obesitasnya. Kenapa kira-kira ya? Ini kenapa ada dokter gemuk ya? Saya ini umur 50 tahun, saya seorang konsultan jantung anak, padahal ya spesialis anak senior, itu nggak ngerti loh bagaimana cara mencegah gemuk gitu ya. Nggak ngerti sama sekali, ilmunya nggak ngerti ya. Saya kira dengan low fat itu bisa mencegah. Nah ternyata, ini salah satu kuncinya adalah insulin. Ya, ada the main driver of obesity, bukan kalori. Ini kata Dr. Jason Fung. Ya. Kalau nanti ingin tahu lebih lanjut, bisa lihat video-videonya Dr. Jason Fung. Ya, bahwa manusia itu sebetulnya ada insulin dan glukagon. Ya. Insulin itu hormon yang major, ya, main hormon yang berfungsi untuk anabolik, feeding and storing. Sedangkan glukagon itu untuk katabolik, fasting and burning. Ya. Kalau seimbang insulin dan glukagonnya, maka hidup itu menjadi enak, jadi tenang. Ya. Tapi karena manusia modern itu anaboliknya terus-terusan, makan melulu, tadi ya kurang gerak, jadi storing terus. Ya. Maka inilah yang kemudian menjadi masalah. Ya. Karena anabolik itu terkait insulin. Ya. Jadi insulinnya tinggi terus-terusan, dia akan anabolik terus-terusan. Ya. Nah, di sisi lain kita bisa lihat, kalau dari sisi makronutrisi, maka makanan yang merangsang peningkatan insulin dengan cepat dan turun lagi cepat itu karbohidrat. Protein ini moderate, dan lemak itu hampir sedikit sekali, 5-10% dia merangsang keluarannya insulin. Ya. Kalau puasa, ya insulinnya tetap rendah. Ya. Jadi, kalau dari teori ini, sebenarnya kita bisa tahu bagaimana cara mengendalikan insulin supaya gampang. Kita kembalikan ke sebab muasalnya. Kalau orang itu, masyarakat modern itu sakit gara-gara keseringan makan dan makannya yang merangsang insulin langsung tinggi, ya kalau mau berubah kita harus melakukan yang sebaliknya, gitu sederhananya ya. Ini kita lihat bagaimana insulin itu terus-menerus tinggi, apa akibatnya? Ketika hiperinsulinemia berlangsung kronik, maka terjadi insulin resisten. Ini bisa bolak-balik, makin hiperinsulinemi, makin insulin resisten. Makin insulin resisten, produksi insulin makin tinggi, terus sampai akhirnya kemudian terbentuk diabetes. Ya. Di sini juga bikin obesitas, kanker, dan seterusnya. Tadi Dr. Kobal sudah jelaskan ya. Ya, kemana-mana ya, bisa kardiomiopati ya, bisa ke saraf, dia bikin Alzheimer ya, hipertensi, terus segala macam. Hipertensi itu yang katanya orang harus minum obat seumur hidup ya. Sebetulnya kalau insulinnya dibikin sensitif, itu bisa turun tensinya dan bisa stop obat sama sekali ya.
Nah, apakah kita ini ya susah turun berat badan ya, lapar melulu, cepet capek, craving ya, lapar melulu ya. Fatigue after meal, habis makan bukan seger malah capek ya. Kemudian sering sakit berpindah-pindah, buncit yang susah diturunkan ya. Estrogennya dominan pada perempuan sehingga tiroidnya rendah ya, imbalance hormonal ya. Kemudian pada perempuan polycystic ovarian syndrome, ada jerawat, berbulu wajahnya, kemudian susah punya anak ya. Kalau pada laki-laki ada disfungsi ereksi ya. Nah, ini adalah salah dua buku ya, yang saya kira akan mengubah cara pandang kita terhadap metabolic syndrome ya, kepada obesitas dan pada diabetes ya. Kita lihat bagaimana sebetulnya intinya adalah hormonal obesity. Jadi sebetulnya obesitas itu ya, kalau teori konvensional kan kalori in, kalori out gitu ya. Karena orang gemuk itu kebanyakan makan, kurang gerak kan gitu ya. Ya ada benarnya, cuman nggak sepenuhnya benar. Yang lebih benar, dekat dengan kebenaran adalah ini. Karena high insulin yang terus menerus, maka itulah yang akan bikin obesitas. Ya. Makanya ini penting untuk tahu what to eat, apa yang dimakan, apa yang kita makan. Jangan sampai selalu merangsang tingginya insulin ya. Ini kortisol yang tinggi juga bisa bikin high insulin. Oleh karena itu orang stres kan biasanya juga gemuk juga ya. Atau fattening karbohidrat. Jadi karbohidrat yang dimakan terus ya. Nah, jadi kalau what to eat ini advice-nya dari Dr. Jason Fung ya. Hindari gula ya. Less refined grains ya, moderate protein. Jangan takut makan lemak natural itu seperti lemak hewani, ya, minyak kelapa. Kemudian makanlah unprocessed food. Jadi semua makanan yang nggak ada barcode-nya gitu katanya. Pokoknya kalau makanan ada barcode-nya pasti udah diproses. Nah, ini masalahnya sering jadi makanan kita. Kemudian juga adalah when to eat. Ya. Kalau tadi what to eat, sekarang when to eat. Kapan harus makan? Nah, kapan harus makan ini nanti terkait dengan yang tadi disebutkan oleh Dr. Kobal adalah intermittent fasting. Ya. Jadi kita ada makan itu, ada jendela makan. Karena itulah sebetulnya akan bikin insulin resisten ini selesai masalahnya. Jadi high insulin resisten ini terus bolak-balik jadi obesitas juga. Di sini juga nanti bisa jadi bikin diabetes ya. Jadi what to eat and when to eat itu menjadi sangat penting. Ya. Don't eat all the time. Jangan snacking gitu ya. Ini sangat bertentangan dengan standar American diet yang nyuruh orang snack jam 10, snack jam 15, dan nanti ada late supper atau snack sebelum tidur. Orang dilarang untuk lapar karena ngikut penelitiannya sih Ansel Keys tadi. Karena kalau lapar takut badannya kurus kering habis ya. Bahkan orang diabetes dianjurkan makan 6 kali sehari ya. Nah, ini dari penelitian-penelitian yang dilakukan, ada diet amat rendah karbohidrat atau diet ketogenik atau very low carb ya. Ini sebenarnya nggak semua low carb itu ketogenik ya. Nah, dibandingkan ya, ini penelitiannya banyak sekali membandingkan dan ternyata memang low carb ini banyak sekali keunggulannya ya, keunggulannya banyak nih. Dari berat badan sih nggak terkalahkan ya. Dia paling bisa cepat menurunkan. Tapi bukan hanya itu, ada sindrom metabolik yang kita bicarakan kali ini. Semua fitur sindrom metabolik membaik hanya dengan low carb, gitu. Ya, apalagi kalau ditambah dengan fasting, ya. Nah ini dia. Jadi ini diet rendah karbohidrat dibandingkan dengan diet rendah lemak pada sindrom metabolik. Low fat ini yang biru, low carb ini yang merah. Ini kita lihat dari triglyceridnya, saturated fat fatty acid itu trigliserid ya di tubuh itu turunnya jauh low carb ini ya. Kemudian dari apa nih HOMA-IR nih, HOMA-IR turun jauh. HOMA-IR ini untuk tahu insulin resisten langsung turun dia ya, langsung sensitif insulinnya ya. Small LDL-nya ya ini yang ini turun nih yang low carb
Yang ini malah naik small dense-nya, ya, yang low fat, ya. Kemudian dari sisi nih triglycerid, ya, tuh HDL-nya naik, ya. Jadi kalau kita lihat dia rendah lemak dibanding rendah karbohidrat, ini sudah KO duluan dia rendah lemak dibandingkan dia rendah karbohidrat dari sisi sindrom metabolik. Ya, kita kembali ke parameternya. Nah, ini termasuk ini juga triglyceridnya turun sekali, ya. Jadi diet amat rendah karbohidrat ini memperbaiki semua fitur sindrom metabolik, ya, lingkar pinggang jangan ditanya, ya, hipertensi lepas obat, hiperglikemia yang diabetes aja bisa reverse, bisa sembuh, trigliserid rendah banget, HDL-nya naik banget, ya. Jadi sebetulnya pilihan paling tepat, ya, di saat pandemi seperti ini, kalau kita mau cepat mereverse sindrom metabolik, itu nggak ada alternatif lain sebetulnya, ya, di selain ini. Masalahnya adalah ini ada miskonsepsi kolesterol jahat. Memang pada orang-orang yang menerapkan low carb itu biasanya LDL-nya akan meningkat. Tapi coba kita lihat, ini jangan rely on kolesterol LDL atau total kolesterol aja, karena 77% orang serangan jantung kolesterolnya normal gitu kira-kira. Ini ya, heart attack with normal LDL. Jadi LDL normal itu masih juga terkena serangan jantung, ya. Nah, ini kita lihat dari studi ini ya, Framingham Heart Study, kita lihat LDL-nya tinggi, tapi HDL-nya juga tinggi, it's okay. Dia akan bermasalah kalau LDL-nya tinggi, HDL-nya rendah. Nih, ini HDL-nya cuma 25. Disinilah risiko kematiannya meningkat. Jadi kalau LDL itu tidak berdiri sendiri, LDL tinggi, lihat HDL-nya seperti apa, ya. Nanti juga lihat TG-nya seperti apa, ya. Jadi LDL itu dapat membentuk plak apabila telah mengalami modifikasi, ada oxidized, jadi small dense LDL. Ya. Ini dia. Jadi mungkin rekan-rekan sejawat, kalau melihat LDL sama total kolesterol, jangan stres dulu lihat rasio TG per HDL-nya. Kalau TG per HDL-nya rendah, LDL yang tinggi itu tipe large buoyan. Ya, it's okay, LDL yang ini okay. Yang jelek itu kalau LDL-nya tinggi, tapi triglycerid tinggi, HDL-nya rendah. Ya, ini yang bahaya ini. Ini yang tipe small dense. Ilustrasinya begini nih, kalau kita berdiri di tepi sungai, ada LDL large buoyan, ini seperti bola voli pantai, ya, dia gede tapi enteng, melayang-layang. Sedangkan small dense seperti bola golf. Kalau cemplungin dia langsung mengendap di dasar, menempel di pembuluh darah, dinding pembuluh darahnya, bikin aterosklerosis gitu kira-kira. Nah ini melayang-layang. Kalau ini flu sih ya, tenggelam, ya. Jadi itulah yang harus kita perhatikan. Jadi, saya kira ini di penghujung presentasi efek intermittent fasting on health, aging and disease, ya. Ini kita lihat bagaimana di sebuah jurnal yang keren nih, New England Journal of Medicine, ini Q1 ya, kalau yang sering publikasi jurnal di internasional, ini Q1 nih. Efek intermittent fasting on health, aging, and disease. Jadi pada kesehatan, anti-aging ya, awet muda, dan penyakit ya. Bagaimana manusia itu ketika dia sering puasa, ya, bukan makan 5 kali, 6 kali sehari, ya, itu justru kunci kesehatannya. Jadi ada metabolic switching antara recovery antara makan dan tidur yang cukup dan antara fasting dan exercise ya. Jadi harus bolak-balik gitu ya. Nah, ini dia usulkan ada pendidikan medical education karena kita nggak pernah diajarin bagaimana puasa ya. Ini ada lifestyle change centers gitu ya. Ini mesti diajarkan juga di dietitian ya, di ini. Biasanya dietitian nih langsung berdiri bulu kuduknya ketika ada anjuran puasa ya, kadang-kadang begitu ya. Nah, jadi ada balance lifestyle ya, ketika kita rest and sleep, healthy eating, dan fasting and exercise ya. Saya kira itu intermittent fasting bisa 16/8. Nanti kalau berminat kita bisa bahas lebih lanjut ya. Nah ini kira-kira saya sendiri ya sebagai mantan obesitas ya. 2016 beratnya 95, tinggi 173. Kemudian setelah pling, gampang aja. Nah, jadi langsing ya. Jadi saya kira menjadi kurus tuh nggak susah-susah amat gitu ya. Pak Jokowi ya.
Nah ini makanannya begini, emang akan keracunan nih kalau kita makan beginian. Ya, ikan, sayur, ya, begitu emang akan keracunan. Ya, jadi bisa kuat sepeda dan sebagainya. Nah ini dia dokter ya, opotumon katanya dokter bilang, you are obese. Padahal di sendiri buncit ya. Kenapa ada dokter obes? Nah, ini dia dokter obes. Kata dia nih, saya seneng nih akhirnya ada dokter yang nggak pernah ngomelin saya gara-gara berat badan saya. Kata. Ya jelas dokternya juga obes ya. Nah ini dia. Saya waktu itu masih 53 tahun ya, obesitas, hipertensi juga ya, mengalami masalah khas bagaimana orang obes, nggak bisa gunting kuku kaki, sering ngantuk ekstrim kalau nyetir mobil ya, lapar mulu ya, tidurnya ngorok gitu. Lalu kata menantu saya, mau jadi manusia 1 kintal ya, waktu itu hampir nyaris 1 kintal ya. Lalu ketemu dengan psikiater senior saya yang ngajak pola hidup low carb dan puasa, dan kemudian berasa bergairah kembali, lebih bertenaga. Tensi saya alhamdulillah oke banget sekarang ya, tanpa obat apapun ya. Nah ini karena saya selalu cek lab tiap 6 bulan biasanya kan saya takut juga ini pola lifestyle saya benar apa bikin saya masuk jurang. Tapi semua parameter sindrom metabolik saya membaik nih. Trigliserid saya berapa nih ya? Terakhir itu nih trigliseridnya 50, HDL-nya 65 tuh. TG per HDL-nya di bawah 1. Nah, ini yang protektif nih. TG-nya 50, HDL-nya di 65, justru lebih tinggi dari TG-nya HDL-nya. TG per HDL-nya di bawah 1. Ini protektif insya Allah ya. Kalau ajal sih ya udah waktunya ya. Walaupun sehat, kalau ajalnya datang ya datang aja ya. Jadi saya kira itu terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Piprim. Selanjutnya gimana Dr. Sigit? Ya, Kita lanjutkan ke pertanyaan. Betul, sudah ada beberapa pertanyaan. Yang saya lihat sudah ada 5 orang yang bertanya dan sebagian sudah dijawab juga di kolom chat Dr. Bulan. Kita mulai dari yang pertama dari Dr. Ari Widiasa. Silakan dibacakan. Dr. Ari Widiasa ya? Iya. Oh, yang tadi udah dijawab sepertinya. Ya, sebagian sudah dijawab memang. Oh iya. Ini sepertinya ada yang dari Dr. Suci Lilisa, Dok. Oh, yang belum dijawab ya? Ya, ada 2 pertanyaan ya. Oke. Tapi yang satu belum kejawab nih kayaknya. Oke, silakan dokter. Nah, ini saya bacakan. Ini bisa untuk Dokter Piprim, boleh untuk Dokter Kobal kayaknya juga bisa. Untuk pasien vegan, kenapa ya lipidnya tinggi? Untuk trigliseridnya sampai 800, padahal pasien kurus dan tinggi. Dan kemudian setelah tidak vegan lagi, kemudian malah malah turun, malah trigliseridnya turun. Apa yang terjadi, dokter? Mohon jawabannya, pencerahannya buat rekan dokter kita, Dokter Suci Lilisa. Ya, saya dulu nanti Mas Kobal ya tambahannya. Ya, untuk Izin vegan, Dokter kita Piprim, kan seringkali tertipu dengan buah. On ya. Udah Video bisa on di on. Oke, sip. Silakan. Ya, jadi vegan itu sebetulnya kita sering tertipu dengan buah, ya. Kedengeran ya suara saya? Dengan buah itu yang tinggi, buah tinggi fruktosa, ya seperti pisang, mangga, anggur, ya itu metabolisme fruktosa ini dia nggak pakai jalur insulin, dia langsung masuk ke liver dan jadi de novo lipogenesis, dibentuk jadi trigliserid, makanya trigliseridnya tinggi. Ya, tidak heran orang yang nggak pernah makan lemak, ya coba aja deh kalau nggak percaya eksperimen, makan anggur sehari berapa kilo, mangga berapa kilo, pisang berapa kilo, jangan makan lemak sekalipun,
saya jamin trigliseridnya pasti tinggi. Kenapa? Karena terjadi de novo lipogenesis, ya, pembentukan lemak baru di liver, ya, karena fruktosanya. Ya. Oleh karena itu, vegan yang makanannya buah tinggi fruktosa, ya akan tinggi dan akan perlemakan hati kalau di USG livernya. Ya. Tapi sebaliknya orang yang nggak makan karbohidrat, makanannya lemak, ya, walaupun lemaknya sebetulnya juga nggak banyak amat sih, cuma sampai kenyang aja. Kalau makan lemak banyak itu belenger, nggak bisa ya. Makan lemak itu sampai kenyang aja. Nanti yang dibakar lemak tubuhnya sendiri. Ya. Trigliseridnya akan dipakai. Lemaknya dipakai sebagai energi, sebagai fuel, sebagai bahan bakar. Ya, jadi kalau vegan yang high fructose, ya, dia akan tinggi trigliseridnya. Dan ini termasuk metabolic syndrome. Ya. Oleh karena itu, kalau kita ikut pola lifestyle, ya, gaya makan, gaya hidup, pastikan ya patokan objektifnya adalah petanda sindrom metabolik. Ya, petanda sindrom metabolik itu apa? Yang tadi itu lingkar perut atau lingkar pinggang, gula darah puasa, kemudian apa? Tekanan darah, trigliserid, dan HDL gitu. Jadi kita itu berdasarkan bukti, berdasarkan evidence. Kalau gaya hidup kita bikin trigliseridnya tinggi, HDL-nya rendah, berarti kita salah jalan. Ya kita salah jalan, mesti mengevaluasi ulang. Ini benar nggak perjalanan lifestyle saya? Tapi kalau lifestyle kita justru bikin metabolic syndrome itu hilang sama sekali, kecuali LDL yang tinggi. Nah, LDL yang tinggi, tadi kan saya sudah katakan, LDL tinggi, kolesterol total tinggi. Kalau trigliseridnya rendah, HDL-nya tinggi, it's okay. Dia large buoyant LDL, nggak usah risau. Buktinya kan orang banyak yang kolesterolnya tinggi, tapi oke-oke saja selama trigliserid rendah, HDL-nya tinggi. Ya, saya kira itu mungkin Mas Kobal. Ya, jadi sebenarnya kita tahu sendiri kalau kita coba koreksi ya. Jadi kalau kita ini lalu makannya menghindari lemak, maka kita makan lemak. Misalkan kalau kita sekarang itu makannya protein dan lemak, maka ini kita banyak loss ya kan, banyak disisnya. Sebenarnya tubuh kita sendiri itu bisa tahu. Nah, kalau kita belajar lagi tentang gizi, terus terang kita sebagai dokter ini jarang sekali belajar tentang gizi. Kalau kita belajar tentang net carb, kalau kita belajar tentang istilahnya berapa jumlah karbo dalam suatu makan, maka sebenarnya vegan karena starch itu. Jadi istilahnya gini, tubuh kita ada ciptaan sempurna sampai di atas, di mana lemak kita dibikin penyimpan bentuk lemak. Karena lemak itu efektif, ikatan rantainya panjang. Sedangkan kalau tumbuhan itu dia tidak bergerak, dia not moving, maka penyimpanan yang pasti dalam bentuk starch. Starchnya disimpan dalam bentuk umbi-umbian, akar, atau mungkin dalam bentuk buah. Karena itu sebenarnya vegan sendiri ketika dia makan misalnya umbi-umbi, kecuali daun ya, daun, sayuran daun, itu tentu akan karbonya akan tinggi. Sehingga kalau karbohidrat tinggi, insulin juga tinggi, sehingga ekses daripada itu akan disimpan dalam bentuk trigliserid. Ketika dia sudah tidak makan lagi, mengurangi itu atau tidak makan, dia berubah, maka simpanannya itu akan dibongkar. Sama seperti yang saya bilang tadi, karena simpanannya dibongkar, trigliserid akan turun. Dulu saya trigliserid malah 90, sekarang 78. Mungkin saya akan saya tunjukkan. Jadi itu yang menyebabkan vegan sendiri kalau terlalu banyak makan starch, itu dia juga akan prosesnya sama seperti kita makan nasi. Gitu. Jadi hiperinsulin, hiperglikemi yang disimpan di white adiposity fat dalam bentuk trigliserid. Artinya kalau trigliserid kalau dari polisis kemudiannya trigliserid menjadi free fatty acid dan glycerol. Yang itu akan juga jadi sumber energi. Jadi saya pernah sering ngomong bahwa lemak itu manis, glycerol bisa digunakan lagi sebagai
sebagai bahan baku gluconeogenesis. Itu dari saya, Mas Piprim, Mas Budi, ada Pak Bulan silakan. Terima kasih Dr. Kobal. Mungkin dilanjutkan pertanyaan berikutnya Dr. Wulan dari Dr. Suci Lilisa. Ada satu lagi yang menanyakan tentang sebelum tidur kita 3 jam tidak boleh makan. Apa benar 3 jam sebelum sebelum tidur kita tidak boleh makan lagi alias harus kosong? Bagaimana jika pasien DM? Silakan dokter. Dokter Kobal nih mantan DM. Saya mantan DM. Jadi sebenarnya tergantung ya. Jadi kalau yang kita makan karbohidrat, ya tentunya ekses glukosa yang tidak akan bisa diubah menjadi energi, dia harus disimpan dulu dalam bentuk lemak yang disebut prosesnya namanya de novo lipogenesis. Masih ingat yang mungkin ingat lupa. Tapi yang dimana kalau karbohidrat karena proses alami itu bersama dengan kontrol sistem saraf kalori yang bukan istirahat setelah makan, sudah reseptif. Jadi normalnya insting manusia itu maka dia akan istirahat dan tidur agar tidak terjadi investasi energi. Nah, itu yang sering terjadi. Kalau kita mungkin waktu GM sering ada namanya fenomenon ya. Jadi fenomena pada waktu itu kita makan paginya itu gula darah tinggi. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ini ya ngikutin sesuatu yang alami kayak siklus sirkadian, di mana ketika kortisol awakening respon CART-nya itu meningkat, nah ketika kortisol meningkat, pasti tensi meningkat, terjadi gluconeogenesis dengan gula baru, dan dia tentunya kita nggak perlu lagi tambahin glukosa, karena kortisolnya tinggi. Karena itulah sebenarnya kita nanti kalau kita lebih teliti lagi, ketika kita cek glukosa darah puasa itu harus 10 pagi, karena itu adalah peaknya kortisol kita. Jadi bukan berapa jam sebelum makan dan nah, kemudian ketika kita banyak ketika makan protein, maka efek satietinya, efek kenyangnya itu lebih lama dibandingkan kita makan pasti makan sedikit itu lama, istilahnya lama sekali untuk menjadi laparnya ya. Mungkin bahkan saya pernah nyoba ya, memang nggak lama 3 hari. Mungkin karena efeknya tubuhnya sudah mengenali simpanan lemaknya ya kan, jadi saya gunakan energi keton sebagai sumber energi, kemudian menggunakan metabolisme. Itu Mas Sigit, silakan. Terima kasih dokter. Selanjutnya pertanyaan dari dokter Meta Azalia. Ya, saya bacakan ya dokter. Selamat malam dokter, saya Meta izin bertanya bagaimana dengan diet low carb dengan net karbo dibatasi hanya 30 mg. Jadi pembakaran energi dari lemak saja sehingga fatty acid mengeluarkan banyak keton. Apakah aman bagi ginjal kita? Silakan dokter. Saya jawab lagi. Halo. Silakan. Iya, nggak apa-apa. Memang saya dulu diabetes juga sudah ada gangguan ginjal juga. Sudah hidrotensis grade 4 karena 1 meter udah mau pecah. Nggak ada lagi grade 5 ya, grade 4 tertinggi. Jadi itu pembatasan net karbohidrat kita kan average person itu sekitar 20 gram sampai 50 gram. Bahkan atlet bisa sampai 50 gram. Yang terjadi itu ada pembentukan ketogenesis karena lemak dari karbohidrat atau dimakan akan menjadi keton. Jadi ingat ini single metabolisme, jadi bukan double ya. Jadi keton itu karena kita tidak memasukkan karbohidrat dari makanan sehingga kita gula darah rendah, badan keton muncul. Ya, nah itu beda dengan ketosis. Nah, kemudian
apa sih fungsinya keton? Itu menjadi energi bagi otak yang dibatasi oleh blood-brain barrier. Mungkin kalau yang nanti akan belajar bahwa sebenarnya glukos tidak hanya glukos itu pada kasus-kasus yang contohnya kasus anak epilepsi, kemudian anak dengan ADHD hiperaktif, dengan anak juga dengan autis, maka pemberian makanan-makanan yang tidak meningkatkan kadar glukosa tinggi menyebabkan pemberian keton body yang bisa nyebrang ke otak lewat jalurnya laktat itu. Nah, oke, jadi sehingga tidak bisa langsung mengakses lemak dari badan. Jadi memang keton itu sebenarnya adalah zat perantara. Dia hanya bisa dipakai di otak dan beberapa sel darah. Sedangkan tubuh kita nanti lama-lama akan terbiasa dengan hipertensi. Nah, keton itu tidak punya threshold di glomerulus ginjal. Itu dia beda dengan glukosa. Jadi keton kalau kemudian akan dibuang. Yang sebenarnya kita perlu kita buat mindset itu adalah yang merusak ginjal bukan keton atau protein, melainkan hipertensi dan hiperglikemi, minyak hipertensi dan hiperglikemi. Jadi inflamasi tubuh kita itu inflamasi. Gitu. Jadi itu dari saya. Artinya setelah saya lakukan manajemen daripada perubahan pola makan, kemudian aktivitas, maka dalam setahun kadar urat berat ini saya normal. Maka ketika orang saya duduk nggak kata ginjal, saya udah pernah mengkapai ginjal. Situ kan belum, saya kan udah sembuh. Jadi kenapa saya bilang saya berani berbicara, karena saya living proof. Ya, jadi heart rate saya, tekanan darah saya yang sekarang dengan heart rate-nya 72 itu susah didapat pada kasus-kasus yang kita masukkan itu. Heart rate 70 itu biasanya atlet. Resting heart rate 70 itu atlet. Biasanya gitu. Karena kebetulan saya dokter rehab, saya pasti tahu bagaimana membuat skeletal muscle-nya kuat, heart rate-nya cadangan. Jadi gitu. Jadi intinya ingat bahwa yang membuat glomerulus ginjal rusak itu adalah hipertensi dan hiperglikemi. Oke, itu dokter Sigit. Oke, terima kasih dokter. Dokter Piprim, apakah ada yang mau ditambahkan, dokter? Enggak sih, apa ya? Tadi apa sih pertanyaannya? Yang dibatasi itu dokter, apakah bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal, dok? Oh, ya tadi bisa dijawab dokter Kobal, tapi saya mungkin menambahkan yang bikin kerusakan itu kalau hiperglikemia terus-menerus ya, karena ginjal punya ambang batas untuk gula, ya. Kalau hiperglikemia terus-terusan tinggi, nanti akan terjadi nefropati diabetik. Tapi kalau untuk keton, dia bebas saja keluar dari ginjal, dia nggak ada ambangnya. Dan saya kira orang-orang yang diabetes, yang sudah mulai nefropati diabetes, ketika dia menerapkan low carb, itu nefropatinya juga membaik ya, seperti tadi dokter Kobal sampaikan. Ya. Jadi saya kira bukan 20 mg tapi gram ya, 20 gram atau tergantung aktivitas. Kalau dia olahraga berat bisa sampai 50 gram. Ya. Terima kasih dokter Piprim. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, silakan dokter Wulan. Dari dokter Aryawan Setiadi. Oke, silakan. Beliau dokter anak juga, dok. Kepada dokter Piprim, bisakah intermittent fasting dan diet ketogenik diterapkan pada anak-anak yang notabene sedang dalam masa pertumbuhan? Mungkin ini untuk yang obes, dok, anak-anak yang obes mungkin. Ya, monggo silakan, dok. Ya, jadi kalau pada anak itu sebetulnya proses ketosisnya itu cepat terjadi, ya. Pada newborn itu begitu lahir kadar ketonnya udah setengah. Jadi sebenarnya newborn lahir itu dia sudah ketosis. Makanya kan kalau bayi baru lahir ketika ASI-nya itu belum terbentuk banyak, ya,
dia sanggup bertahan 2 hari ya tanpa ASI, hanya kolostrum saja. Kenapa? Karena di situ dia pakai keton otaknya gitu ya. Makin anak itu besar, makin dia lama untuk terbentuknya ketonnya. Jadi kalau bayi baru lahir 3 jam puasa aja dia udah ketosis gitu. Tapi kalau bayi anak makin lama ya. Pada dewasa itu lebih lama lagi ya terbentuk ketosisnya. Apalagi kalau dia selalu makan karbohidrat. Nah, pertanyaannya, kalau anak kecil perlu nggak intermittent fasting? Anak kecil dia biasanya kita suruh ikut selera makannya aja, karena anak kecil itu masih murni instingnya. Kapan dia lapar, dia makan. Oleh karena itu kan proses pemberian makan dikenal dengan responsive feeding kan. Responsive feeding artinya kita memberi makan sesuai dengan kebutuhan anak, bukan kemauan orang tuanya. Kadang orang tua kan anak dikasih makan sesuai dengan maunya dia ya, dijadwal 3 jam sekali, apa 2 jam sekali, 1 piring mentung harus habis. Anak belum lapar disuruh makan, anak sudah kenyang dipaksa ngabisin. Akhirnya orang tua stres, anaknya juga stres. Oleh karena itu pada anak-anak ya dia tidak perlu intermittent fasting, ikuti saja insting alamiahnya. Pada saat dia lapar baru kita kasih makan. Nah, kemudian komentar terhadap bagaimana kalau anak-anak menerapkan low carb, ya kan? Nah, pada anak-anak ya sebetulnya kita mesti lihat linear growth itu, linear growth atau pertumbuhan linear yang bikin anak-anak itu tinggi, tidak stunting, itu apa yang menyebabkan atau yang berpengaruh terhadap linear growth? Itu adalah asam amino esensial, ya, di antaranya leucin, ya. Jadi banyak penelitian yang tentang terapi stunting di Indonesia, ya, baik penelitian di Jogja maupun di Riau, membuktikan bahwa anak-anak stunting ketika dikasih ikan dalam jumlah yang cukup, maka stuntingnya akan membaik, reverse dengan bagus dan cepat, ya. Artinya stunting ini mengatasinya dengan cukup asam amino esensial, ya, asam amino esensial, karena itu penting untuk linear growth. Ya, jadi yang esensial itu kan asam amino dan asam lemak esensial gitu. Jadi kalau kita mungkin juga bisa tanya atau bisa observasi pada orang tua ya yang membolehkan anaknya ikut pola low carb, ya. Seperti apa? Apakah pendek-pendek, ya? Apa seperti apa kan gitu ya? Mungkin nanti di sini ada juga orang tua yang seperti itu. Nah, saya sendiri itu kalau cucu saya itu ya nggak ketat banget gitu ya, nggak ketat banget karena kan saya bukan orang tuanya yang ini. Tapi yang saya usahakan adalah asupan asam amino esensialnya harus cukup, harus banyak gitu. Bukan kita andalkan di refined carb yang tadi itu jajanan-jajanan Indomaret yang ada apa namanya barcode-nya ya, itu yang itu udah tinggi kalori, miskin nutrisi. Ya. Jadi itu prinsipnya pada anak-anak, ikuti insting lapar alamiahnya. Kemudian perlu kita perhatikan bahwa penyebab stunting adalah defisiensi asam amino esensial, bukan defisiensi dari gula. Kira-kira begitu, karena tubuh kita bisa bikin gula sendiri. Dan responsive feeding itu adalah salah satu cara ya untuk memberi makan anak sesuai dengan kebutuhan anak, bukan maunya kita. Saya kira itu, Dok. Oke, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang lain mungkin sudah dijawab semua di kolom chat ya, Dokter Wulan. Atau ada yang belum dijawab oleh teman-teman? Sepertinya ada beberapa ini, Dok. Ini. Oke, silakan dibacakan, Dokter Wulan. Oh, sudah. Yang Dokter Arif sudah ya. Oke. Ya. Belum ada ini, Dok. Misalnya ada itu dokter atau sejawat yang ingin bertanya, misalnya jawaban kurang jelas, bisa raise hand dan menyampaikan pertanyaan. Monggo, silahkan. Sampai jam berapa ini, Dokter? Oh,
sampai selesai. Dokter Kobal ini Sampai perjalanan habis dok ya. sampai Iya. habis. Oh nggak apa-apa dok. Kita tetap Ya. online ya. Kita tetap pantau. Ya, monggo silakan misalnya ada yang ingin bertanya secara langsung, ada yang jawaban di chat kurang jelas, bisa raise hand ya. Atau ini misalnya apa? Iya dok, jadi saya mau berbagi pengalaman. Jadi ini tentang masalah COVID-19 ya. Ya dokter Wulan. Halo? Iya silakan Halo, dokter. ya, monggo. Jadi yang udah pernah saya bimbing ketika ini untuk mencegah fatalitas ya. Jadi ketika awal gejala mulai, karena dia kan ada attach reseptor di GI tract, kemudian di daerah saluran nafas, bisa anosmia dan segala macam. Maka kita puasakan diri. Jadi saya selalu ngomong gini, udah puasa aja 5 hari, insya Allah sembuh kan gitu kan. Dengan ketika berbuka dengan banyak makan yang protein, fat itu membantu. Jadi lemak itu nggak usah kita bayangkan suatu yang istilahnya gaji gitu ya. Dalam semua hewan itu mengandung lemak. Bahkan pada ikan pun juga pakai lemak. Itu ada kandungannya lemak. Jadi itu yang saya lakukan. Nah biasanya keesokan harinya bisa sehari atau 2 hari terjadi diare. Nah, diare ini merupakan suatu proses detoksifikasi dari virus yang mulai dia di daerah hidung ya kan, daerah sampai ke daerah itu. Jadi kayak detox di daerah mukosal. Nah, itu prosesnya tolong jangan dihentikan. Kalau sudah terjadi itu tolong jangan dihentikan. Nah, kasusnya ketika itu juga panasnya dalam waktu sehari bisa turun. Kadang kalau kita jumpai kasus-kasus tetap panas, biasanya bocor, masih banyak makan mangga, makan itu yang menyebabkan viral replikasi virusnya terjadi lagi, gitu. Nah, apa yang terjadi setelah kita 5 hari, maka tubuhnya akan seger lagi, itu sudah punya antibodi lagi. Kan tadi saya bilang bahwa pembentukan humoral immunity itu adalah dengan menggunakan fatty acid. Jadi sebenarnya ketika kita sickness anoreksia ini kayak dirijen ya, kayak suatu yang istilahnya simfoni yang indah ya. Pada satu sisi tubuh itu sudah nggak mau makan, terjadi lipolisis, sumber energi besar source-nya. Nah, energi itu digunakan buat apa? Membuat antibodinya cepat. Artinya dari yang adaptif itu cepat beralih ke humoral. Artinya gini, kita seringkali salah kaprah di mana ketika ini kurang zat A, kurang B, dan kan banyak sekali hoax yang terjadi kan, dikasih pemacu sistem imun, rupanya yang dipacu itu adalah istilahnya yang adaptifnya. Akhirnya neutrofilnya makin naik, maka badai sitokinnya makin naik. Karena sebenarnya yang terjadi ada kegagalan atau keterlambatan merespon, mengubah daripada sistem imunnya. Itu yang terjadi. Nah, pada kasus hypoxia pada anak itu, ketika dokternya memasukkan karbo lebih dari 50 gram, panas lagi dia. Lebih dari 50 gram, 100 gram mau dimasukkan, panas lagi. Akhirnya saya minta turunkan aja 30 bertahap. Nah, itu. Jadi mungkin pengalaman saya jadi bahwa sebenarnya kita itu sudah diberikan kemampuan untuk survival. Survivalnya terhadap berbagai macam jenis infeksi. Itu dari saya. Makasih. Terima kasih dok sharingnya. Menarik sekali. Soalnya sebenarnya banyak ya dok ya, teman-teman nakes yang memakai protap low carb dan fasting untuk pasien-pasien COVID ya sebenarnya. Cuma belum di launching sama dokter Piprim kayaknya ya. Ya, kalau silakan dokter Piprim. Ya, beberapa residen saya tuh yang
menerapkan puasa ya, sama stop carb, bukan low carb. Saya suruh stop karbo dulu, paling nggak seminggu awal ketularan COVID di isolasi. Padahal obesitas loh, ya. Padahal obesitas. Saya udah mikir, aduh, anak ini ya ngeri. Ternyata dia dikasih tahu seniornya, nih kamu terapin puasa intermittent dan stop karbonya beberapa hari awal. Jadi alhamdulillah, padahal udah ada yang sampai happy hipoksia 84%. Ya, alhamdulillah nggak sampai masuk ICU dan bisa kembali lagi. Jadi betapa dahsyatnya puasa intermittent dan stop karbohidrat itu, baik pada saat awal mula invasi virus terjadi, ya, pada saat terapeutik ya, jadi terapeutik untuk mencegah fatalitasnya, atau juga pada saat dia jangka panjangnya untuk memperbaiki sindrom metabolik gitu. Ini terapi murah meriah, tinggal mingkem aja. Dampaknya dahsyat gitu ya, nggak usah pakai remdesivir, nggak usah pakai, kalau masuk ICU kan dikasih IV-IG ya, teman saya sampai 400 juta rupiah itu di ICU. Ketika semuanya sudah terjadi cytokine storm, kebakaran hutannya sudah terjadi. Jadi pada saat puasa istirahat di fase awal, itu betul-betul mencegah replikasi virus dan mengaktifkan, nggak tahu saya itu Dr. Kobel udah dibahas nggak, mencegah replikasi virus, mengaktifkan CD4 di awal, sejak awal mulanya, sehingga infeksinya cepat selesai, ya, cepat selesai, dan dia swabnya cepat negatif gitu. Mungkin buat teman-teman sejawat yang punya kenalan yang swabnya positif melulu, coba deh suruh puasa sama stop karbohidrat. Insya Allah cepat dia menjadi negatifnya. Ya, terima kasih. Terima kasih dokter. Silakan dokter Wulan. Ada lagi yang, mungkin dokter Aryawan ada yang perlu ditanyakan lagi tuh, dokter Wulan. Mic-nya dok, mic-nya belum on. Ini dok dari Dr. Aryawan, apakah gluconeogenesis sebagai respon fasting juga bisa memperparah cytokine storm? Ya dok, saya coba jawab dok ya. Jadi kita coba berpikir bahwa apa yang cukup buat kita. Istilahnya gini, ketika kita sudah mengendalikan pola makan kita namanya bukan supply driven. Artinya supply driven, artinya kalau nggak makan lemes, kita ini demand driven. Artinya kalau kita lapar, kita baru makan. Kan saya pernah ngomong di grup gitu, yuk, saya 2 hari kok nggak lapar-lapar, atau 3 hari nggak lapar-lapar, ya sudah nggak usah makan, tubuhnya lagi bingung. Jadi artinya kontrol gluconeogenesis itu dari tubuh kita sendiri. Jadi artinya tetap dibutuhkan, tapi tidak berlebih. Jadi sebenarnya keseimbangan tubuh itu perlu dijaga. Mungkin yang Dokter Piprim juga pernah ngobrol ya, jadi pada satu saat kita itu harus anabolik, satu saat harus katabolik. Kita seringkali kita itu anabolik aja, jarang katabolik. Artinya ketika kita makan yang hebat, yang tinggi glukos, maka tubuh kita tuh pintar loh, dia pasti akan menyimpan dalam bentuk fat. Nah, yang terjadi itu nggak cuma tadi pada kasus obesitas tadi, dia tidak cuma menggemuk, tapi ada hipertrofi daripada adipose fatnya. Kemudian yang terjadi low grade inflamasi. Karena ini virus RNA, jadi bukan virus DNA. Kalau virus DNA dia lebih stabil. Kenapa? Dia pakai cetakan RNA hostnya. Jadi dia pakai cetakannya itu. Sedangkan RNA dia replikasi mutasi juga terjadi berapa strain di Indonesia. Nah, artinya gluconeogenesis yang dihasilkan itu cukup, tidak berlebih, tidak over. Beda dengan kalau kita masih makan yang banyak yang manis atau karbohidrat tinggi, maka bagaimana tubuh akan mengendalikan ketika itu sudah hiperglikemik. Ingat bahwa
arah sistem di mana reseptor yang ada di seluruh tubuh itu sebenarnya mekanisme kompensasi tubuh terhadap hiperglikeminya. Nah itu jadi pintu masuknya COVID itu. Karena itu sebenarnya kenapa nggak kita cut hiperglikeminya aja udah selesai, kita cut di induknya, bukan kita harus pakai remdesivir, antigen. Mungkin saya lupa, saya punya bagian ya, mungkin dokter itu nggak ada. Di mana autofagi di awal itu beda. Memang obat-obat antiviral itu bisa untuk autofagi ketika terjadi sudah terjadi proses pembentukan nukleus. Tapi kalau kita puasa di awal atau kita fasting di awal, yang terjadi itu kita autofagi di awal sebelum itu semua itu terjadi. Bahkan di level ketika dia attach ke reseptornya, belum sampai dia bikin nukleotidnya, belum bikin inti selnya. Oke, ya. Nah itu bagus tuh. Ya ini mungkin saya tambahin dikit ya. Ini bagaimana pertanyaan tadi? Apakah gluconeogenesis akan dimanfaatkan oleh virusnya bikin cytokine storm? Ya, jadi sebenarnya tubuh kita itu didesain begitu canggihnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi ketika sakit di awal itu kan memang anoreksia ya, anoreksia. Makanya disebut sickness associated anoreksia ya, nggak mau makan kan. Tujuannya ternyata buat katabolik. Katabolik di mana? Di liver, di otot, sama di sel adenosit, sel lemak ya. Di sini katabolik yang terjadi yang disebut dengan gluconeogenesis tadi. Ya. Gluconeogenesisnya bukan buat virusnya, tapi buat buat sel-sel imun nih. Karena sel imun itu dia butuh gula untuk melancarkan serangan terhadap patogennya, ya. Dia butuh anabolik. Jadi gluconeogenesis, kemudian free fatty acidnya, amino acidnya juga, ya. Ini digunakan untuk mensupport sistem imunnya. Sambil kemudian sekaligus ketika dalam posisi katabolik, ini katabolik di sini, maka sel-sel sebelah-sebelahnya itu juga tercegah dari apa istilahnya cytokine storm akibat invasi di awal. Ya, cytokine stormnya nggak terjadi. Ya, cytokine stormnya nggak terjadi, malah dia autofagi yang terjadi. Jadi autofagi ini tadi juga belum dibahas detail sebetulnya masalah autofagi ini. Dia bisa kita dulu mana ya? Tapi jadi panjang lagi. Saya kira itu dulu deh. Jadi yang jelas sih ketika apa namanya tubuh itu stop asupan gula dari luar pada saat invasi virus, maka gluconeogenesisnya itu akan digunakan oleh tubuh kita sendiri, ya, dan dibuat secukupnya. Itu yang dikenal dengan demand driven. Jadi kita bikin gula secukupnya sesuai dengan kebutuhan kita dan nggak akan diambil oleh tamu tidak diundang, yaitu virus tadi. Kita pakai gula dari luar ketika kita makan gula. Oleh karena itu orang-orang yang invasi virus awal, ketika dia betul-betul puasa, istirahat, stop karbohidrat sama sekali, ya, replikasi virusnya tidak terjadi, sehingga bahkan swabnya pun cepat sekali negatifnya. Ya. Itu itu banyak teman-teman kita yang di sini kan ada tim penyusun buku ya, teman-teman. Saya kira ada internis juga, Dr. Irma, Dr. Azari, dan yang lainnya itu banyak pengalamannya ya. Mbak Aim juga saya kira banyak pengalaman untuk masalah ini. Terima kasih Dr. Piprim. Ada satu lagi pertanyaan dokter dari Dr. Megawati Wijaya yang tadi pakai nama Sucili Lisa, itu namanya Dr. Megawati Wijaya. Izin bertanya dokter, bagaimana gizi untuk pasien COVID selama dirawat di rumah sakit jika ada gejala COVID dan bagaimana yang OTG? Apakah harus rendah karbohidrat dan dipantau gula puasanya harian? Ya mungkin saya dulu nanti tambahin Mas Kobal ya. Silakan. Jadi ini yang selalu dikhawatirkan oleh
dari sisi ahli gizi adalah kalau puasa apa nggak malnutrisi gitu ya. Nah, ini karena terpengaruh sama penelitiannya si Ansel Keys tadi yang orang dikasih 1000 kalori habis ototnya gitu kan ya. Habis ototnya. Kenapa? Karena dia nggak switch ke ketosis. Puasa itu beda dengan makan sedikit kalori. Beda sama sekali. Ketika orang itu benar-benar puasa, ya, apalagi insulinnya dibikin rendah, maka kemudian dia beralih membakar lemaknya, ya, tidak terjadi yang disebut dengan malnutrisi. Karena malnutrisi ini kan kaitannya dengan penggerusan otot, ya kan? Penggerusan otot. Nah, apalagi ini cuma sebentar di awal-awal aja. Anjuran kita di buku optimalisasi kondisi metabolik itu adalah puasa dan stop karbohidrat itu di awal-awal ketika invasi terjadi anoreksia, ikuti naluri tubuh. Pas nggak mau makan itu jangan makan sekalian, ya. Selama berapa lama? 23 jam, ya. Kemudian buka puasanya dengan protein hewani aja, misalkan ya. Besoknya kalau udah mulai nafsu makan, puasanya dikurangin jamnya. Besoknya lagi dikurangin lagi jamnya. Tapi usahakan selama sepekan awal itulah paling enggak betul-betul memang jangan ada karbohidrat yang masuk yang akan dimanfaatkan untuk replikasi virusnya, kira-kira begitu. Jadi sederhana seperti itu sih teorinya, dan prakteknya juga kita sudah juga banyak pengalaman teman-teman yang melaksanakan hal itu. Jadi nggak usah khawatir, nanti pada saat recovery, monggo silakan makan dengan yang kaya nutrisi ya pada saat recovery. Tapi pada saat awal-awal serangan virus, ketika kita makan, kata Hippocrates, to eat when you are sick is to feed the sickness, gitu kan. Makan pada saat kamu sakit di awal-awal itu sama dengan ngasih makan penyakitnya. Dan itu kan terjadi pada pasien-pasien kita, ya, apalagi yang diabetes, yang obes, suruh makan, nggak lama sitokinsom masuk ICU, ya, alhamdulillah. Itu kan ya. Oke, terima kasih dokter. Apakah dokter Kobal mau menambahkan, dokter? Udah lengkap tuh, Mas Pitim. Terima kasih dokter. Ya betul. Jadi memang ketika tubuh kita itu pinter ya, ketika kita ada sickness anoreksia, ketika lipolisis terjadi di mana-mana, maka sebenarnya energi itu digunakan untuk pembentukan antibodi. Jadi pembentukan antibodi itu bukan istilahnya metabolisme glukosa, dia pakai lipolisis, pakai free fatty acid yang digunakan untuk pembentukan sel-sel memori. Itu dong. Jadi seringkali ada kasus sejawat pernah bilang, kenapa pasien-pasien saya tiba-tiba glukosanya tinggi banget sampai 500, 600 pada pasien kasus COVID. Hal itu mudah sekali dijelaskan karena terjadinya insulin resisten di otot di seluruh tubuh kita dan pada lemak di seluruh tubuh kita, adipose fat. Sehingga yang kita lihat itu ketika diperiksa lab pasti hiperglikemi. Mungkin juga dari asupannya, juga mungkin karena mereka tidak pakai glukosa sebagai sumber energinya. Gitu, Dokter Sigit. Terima kasih, Dokter Kobal. Silakan Dokter Wulan, mungkin ada lagi yang perlu didiskusikan. Speakernya Dokter Wulan, belum speakernya Dokter Wulan. Ya, maaf. Sepertinya juga waktu udah mepet ya Mas ya, kurang 5 menit lagi. Kan sampai setengah 10 ya. Nah, sekali lagi terima kasih kepada para pemateri sudah memberikan pencerahan bagi kami Averroes dan semuanya teman-teman sejawat. Semoga menjadi ilmu yang berguna dalam menghadapi masa pandemi ini. Amin. Untuk teman-teman sejawat yang ingin meneruskan diskusi dengan kedua beliau ini dan juga dengan para penulis buku panduan optimalisasi kondisi metabolik untuk mencegah fatalitas COVID-19,
monggo silahkan wapri saya di nomor yang ada di chat. Nanti kita akan bergabung dalam satu grup untuk berdiskusi bersama. Ya, monggo Dokter Sigit untuk menutup ya sebagai Komting Angkatan, silahkan menutup acara, monggo. Terima kasih atas diskusinya, pemaparannya Dr. Piprim dan Dr. Kobal. Terima kasih banyak sudah bersedia mengisi acara ilmiah angkatan kami. Insya Allah suatu saat akan diundang lagi, dokter. Kami sangat berbahagia karena diskusi angkatan kami yang tadinya lokal, akhirnya kedatangan juga tamu-tamu pembicara lokal angkatan saja. Sekarang ada tamu-tamu yang sudah kelasnya internasional. Terima kasih, semoga ilmunya berguna bagi teman sejawat semuanya. Teman sejawat silahkan bergabung di grup WA Nakes. Betul ya, Dr. Bulan? Ya, nomornya ada di chat, silahkan bergabung di sana. Karena setiap hari saya lihat lalu lintas chatnya itu sampai ratusan bahkan ribuan. Maaf Dok, itu ada yang kayaknya raise hand. Sebentar, saya. Oh iya, siapa? Silakan. Ada yang raise hand. Yang raise hand. Mungkin ada yang ditanyakan. Ya, siapa ini? Dokter siapa? Mana ya? Agus Puji, Dokter Agus Puji. Oh, Dokter Agus Puji, monggo. Okay. Oh, Dokter Agus Puji Mearso. Oh ya, silakan. Monggo. Udah unmute belum ya? Keburu live kayaknya. Keburu live. Udah menghilang. Iya, udah menghilang. Oh ya sudah. Monggo Dokter Sigit lanjutkan aja. Nanti biar saya colek beliau untuk masuk grup saja. Oke deh, terima kasih atas kesempatannya Dr. Piprim dan Dr. Kobal. Saya sebagai yang mewakili daripada Averus 95 mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Dan bersama ini pula acara diskusi ini kami tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.